Pemirsa, Anda tahu komika Roni Immanuel atau biasanya disapa Mongol Stres. Jadi ia mengaku kehilangan uang 53 miliar rupiah yang ternyata dipinjamkan kepada seorang calon gubernur. Nah, uang yang dikira akan dipakai untuk modal politik ini ternyata tidak pernah kembali lagi setelah pelaku tersandung kasus korupsi kemudian ditahan oleh KPK. Nah, Mongol mengaku pada awalnya tak pernah menaruh curiga dan memberikan uang itu secara penuh kepercayaan. Tapi alih-alih dikembalikan, sang politisi malah terjerat kasus korupsi dan dijerat vonis pemiskinan. Sebelumnya, Mongol sempat mendapat surat sertifikat tanah sebagai jaminan. Namun, karena belum dibalik nama, dokumen itu juga ikut disita negara sebagai bagian aset pelaku. Jadi dalam namanya hidup, kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Hai, ada banyak banget yang nanya sama Bang Mongol. Bang, gue belum nonton, tapi gue mau nanya sama lu, Bang. Makna apa sih yang didapat? Jadi pemirsa, kasus yang dialami Mongol ini memberi pelajaran penting untuk kita semua. Bagaimana sebaiknya mengelola keuangan di masa-masa sulit. Jadi kita akan bahas pagi ini dengan Rista Zwetsika, seorang perencana keuangan. Dan juga langsung saja kita akan tanyakan juga bagaimana kondisi terkini dari komika Mongol yang akan berbagi pengalamannya langsung. Anda juga bisa memberikan komentar atau bertanya langsung dengan men-scan QR Code di layar kaca Anda. Nah, pemirsa, selain di QR Code ini Anda juga bisa buka Instagram Metro TV. Nanti ada satu postingan, silahkan diberikan pertanyaan dan juga komentar di sana. Saya mau sapa terlebih dahulu. Kakak Mongol, selamat pagi. Mbak Rista, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi. Nah, saya mau ke Kak Mongol dulu. Kak Mongol, ini sekarang kan infonya 53 miliar ini sudah nggak ada ya? Apakah sudah direlakan sepenuhnya atau mungkin di dalam hati, aduh ini harus dikembalikan sih, nggak bisa sih 53 miliar? Udah ikhlas. Ikhlas? Oke. Sudah ikhlas. Dari tanggal 9 Januari 2025, Mongol nyatakan utang tersebut diputihkan. Oke. Nah, sejak awal pada saat ada yang meminjam 53 miliar ini, itu bagaimana sih cerita awalnya kok sampai kamu mau ngasih secara sadar, oke, saya kasih pinjam gitu? Kebetulan kan ada seorang warga negara yang mencalonkan diri untuk jadi kepala daerah di sebuah provinsi. Kebetulan saya juga kenal dan dia juga kenal Mongol. Terus pas pembicaraan bla bla bla, bikin surat perjanjian di notaris dengan jaminan bla 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 bla, Mongol tahu elektabilitas beliau itu lumayan tinggi. Jadi di saat proses pinjam meminjam, Mongol kasih karena memang Mongol sangat yakin bahwa beliau akan menang. Karena ada alasan utama bahwa seorang calon kepala daerah tidak boleh dikriminalisasi. Jadi Mongol berpegang teguh pada, oh berarti nggak mungkin kalau ada kasusnya dikriminal, tapi ternyata tidak. Udah, mau gimana lagi? Duitnya udah dikasih, tersandung kasus, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, santai aja. Cuman 4 hari itu Mongol sempat drop, maksudnya sempat pusing, stres, aduh, habis kita pedoi kalau bahasa Manado, aduh, mau bagaimana kita. Tapi hari ketiga itu Mongol lagi nangis di kamar, terus kayak dengar suara, masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Nah, kalimat itulah yang membuat Mongol sadar bahwa, oh yaudah, berarti Mongol harus tetap melanjutkan hidup, harus tetap bahagia, harus tetap santai, harus tetap cari duit, gitu aja. Oke, jadi walaupun terguncang secara mental, tapi itu hanya terjadi di 4 hari pertama. Setelahnya kembali normal berusaha gitu ya, Kakak Mongol ya. Oke, saya mau tanya ke Mbak Rista. Bentar, saya mau tanya ke Kakak Mbak Rista. Mbak Rista, jadi kalau alasannya adalah kita percaya, sudah ada risetnya, ada datanya, dan ada juga analisa yang dilakukan secara pribadi, kemudian memberikan pinjaman kepada orang lain, uang dalam nominal yang cukup besar. Apalagi yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi?
Oke, baik. Kita baca dari kasusnya Kak Mongol. Kak Mongol, aku turut prihatin gitu kan ya. Padahal tadi Kak Mongol juga udah melakukan spesifikasinya bahwa satu orangnya dikenal gitu ya. Kemudian juga ada jaminan gitu ya. Kemudian yang ketiga, Kak Mongol juga pasti yakin bahwa orang tersebut itu bisa melakukan pembayaran gitu kan ya. Dari sisi kemampuan keuangannya udah oke banget gitu. Tapi lagi mitigasi resikonya yang kita suka sulit gitu ya untuk bedakan gitu. Jadi karena faktor kepercayaan aja tidak cukup nih Kak Mongol sama teman-teman gitu ya, bahwa tadi kalau kita ingin memberikan pinjaman ke orang lain, kita mesti lihat dulu apakah pinjaman ini gitu ya dalam bentuk kita artinya gini, kita memberikan pinjaman ini kalau terjadi resiko gitu ya, uang ini ketika nanti uang ini tidak dikembalikan atau uang ini hilang gitu ya, atau terjadi sesuatu resiko, kira-kira akan mengganggu cash flow-nya kita atau tidak. Itu tuh yang harus kita tanyakan dulu kepada diri kita gitu. Jadi dengan hanya kepercayaan aja tidak cukup, dengan jaminan lagi juga tidak cukup, apalagi tadi jaminannya belum sempat dibalik nama gitu ya, karena segala sesuatu bisa terjadi. Tapi yang mesti dibalikan itu adalah pertanyaan ke diri kita sendiri. Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain, ini kira-kira dalam batas normal tertentu atau angka tertentu, kira-kira kalau terjadi resiko ini bakal mengganggu cash flow kita atau tidak. Kalau memang ternyata akan mengganggu cash flow kita, walaupun kita percaya apapun kepada orang lain gitu ya, dengan saudara aja masih bisa bermasalah tentang keuangan, apalagi dengan orang lain gitu yang tidak ada hubungan saudara dengan kita. Nah kalau ini mengganggu cash flow kita, artinya kita harus turunin nih gitu ya angkanya, nominalnya gitu ya. Atau sebaliknya begini, kalaupun kita ingin membantu, ya udah dalam bentuk bantuan. Jadi kalau dia terlihat resikonya kecil tapi konfliknya itu besar, lebih baik kita dalam bentuknya bantuan aja. Jadi kalau dia tidak bayar, ini tidak masalah gitu ya. Tapi ya balik lagi tadi gitu ya, namanya masyarakat kita ini kalau sudah terlalu percaya dengan orang lain gitu ya, apalagi kita udah paham banget seolah-olah bahwa oh ini bakal balik nih uang kita, jadi kita percaya 100%. Tapi balik lagi yang mesti diingatkan adalah mesti tanya ke diri kita sendiri, kemudian mitigasi resikonya itu berlipat-lipat gitu ya. Baik, jadi ini bagian dari mitigasi resiko. Ada dokumentasinya juga. Terus ada dokumentasinya dan ada due diligence. Kalau terjadi resiko seperti apa nantinya gitu. Oke. Nah, saya mau langsung, ini ada beberapa pertanyaan dan juga komentar Mbak Rista, Kakak Mongol yang dituliskan oleh warganet di Instagram. Ada dari sebenarnya rata-rata yang memberikan komentar ada dari Riana Muharjo, saya stresnya karena nggak punya duit, bukan ditabung lagi Min tapi diinvestasikan. Ada juga yang bilang kalau aku uangnya akan kutabung saja, tapi rata-rata bilang masalahnya saya stres kalau nggak punya duit. Kalau menurut Mbak Rista, gimana caranya membedakan antara ini ada uang, saya mau memberikan uang ini sebagai pinjaman untuk orang lain yang saya percaya, atau saya mau investasikan, karena kan mungkin pada saat mau menentukan sesuatu ini pasti kan memikirkan oh ini lebih dapat untung atau ini nggak dapat untung sama sekali, atau mana yang lebih besar. Nah gimana secara bijak orang bisa menentukan? Oke, baik. Ini kalau misalnya contoh nih, Rista punya uang gitu ya, terus ada teman yang butuh gitu ya. Jadi kita harus bikin klasifikasinya adalah satu, pada saat nanti kita ingin memberikan pinjaman kepada orang lain, pastikan niat dan kemampuan kita dulu gitu ya. Dimana tadi sebelum kita meminjamkan kepada orang lain, kira-kira masih ada nggak kebutuhan kita yang belum terwujud. Kalau misalnya memang masih ada yang belum terwujud atau kita punya tujuan jangka pendek ataupun menengah, ada baiknya kita tidak memberikan pinjaman kepada orang lain gitu ya. Kemudian yang mesti kita perhatikan lagi adalah kalau memang budget kita terbatas gitu ya, tapi kan naluri manusia itu pengen selalu membantu orang gitu ya, Kak Mongol gitu ya, pengen aja ngebantu orang gitu ya. Balik lagi, kalaupun memang kita ingin membantu orang, tentukan batas nominal yang kita bisa bantu untuk orang tersebut. Terus tentukan juga apakah ini bentuknya dalam bantuan yang artinya kalau terjadi resiko dia nggak bisa bayar ya kita juga udah ikhlasin aja seperti Kak Mongol tadi gitu kan ya, hidup harus terus berjalan. Ataukah memang ini kita memberikannya dalam bentuk pinjaman yang artinya harus ada hitam di atas putihnya gitu ya. Ada hitam di atas putihnya, kemudian tulis perjanjiannya gitu ya. Kemudian kalau terjadi resiko, bagaimana mitigasinya? Apakah dalam proses kalau terjadi resiko dia nggak bisa bayar, tetap harus ada cicil mencicil gitu? Apakah periodenya diperpanjang atau misalnya ada jaminan gitu ya? Tapi jaminan juga harus langsung dirubah ke nama kita misalnya gitu kan. Jadi ada mitigasinya. Nah, saya mau tanya ke Kakak Mongol. Kakak Mongol, ini mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk banyak pemirsa di luar sana, dan walaupun kita sedih karena ini menimpa Kakak Mongol, tapi intinya adalah bagaimana sekarang stabilitas finansial pasca kejadian ini? Bagaimana Anda bisa memperbaiki yang sebelumnya rusak karena ada pinjaman 53M yang kemudian raib, sekarang harus diperbaiki lagi dari awal?
di saat kasus itu terjadi kan sebenarnya kalau soal perjanjian ada, saya dapat jaminan 11 surat tanah. Terus Mongol juga ada suruh notaris ngecek apakah jaminan tersebut ada masalah perbankan atau tidak. Semuanya clear. Tapi di saat itu semua terjadi, itu tadi belum sempat balik nama, udah keburu ketangkep. Terus yang kedua adalah di saat kasus itu terjadi masih ada upaya untuk meminta 50% aja dari jumlah pinjaman yang harus diganti. Cuman sampai batas waktu 2025, jadi ceritanya nih batas waktunya Desember. Mongol pingin liburan ke luar negeri ini, duitnya nggak masuk-masuk, selalu alasannya wah belum masuk, ini begini. Jadi ya adalah akhirnya Mongol menikmati hidup aja dengan tabungan yang ada, dengan aksesoris yang mungkin kalau pemirsa suka lihat Mongol kalau manggung penuh aksesoris emas gitu, satu-satu udah mulai nggak ada karena sudah mulai digadaikan. Ya udah, jadi menikmati dengan apa yang ada tanpa memaksakan, itu harus terlihat terpaksa gitu. Jadi gade aja, ada duit tebus lagi, ngumpul sampai sekarang sih alhamdulillah puji Tuhan everything aman-aman aja. Tetap bahagia, tetap happy. Begitu. Oke. Satu lagi, apa pesan Kakak Mongol untuk pemirsa di rumah supaya kalau seandainya ada yang mau pinjam uang atau meminjamkan uang itu terhindar dari pengalaman pahit yang sempat Kakak Mongol alami? Kalau Mongol sih lebih memberi usul, lebih bagus jangan ngasih. Maksudnya begini, kalau seandainya dia minta minjem 2 juta, ya kita cuma punya 500, kasih aja 500. Jangan paksa kita kasih 2 juta, terus akhirnya kita harus keluar di Facebook, ayo buruan bayar utang gitu kan. Mendingan kalau dia butuh 5 juta, kita punya 1 juta, ya udah kita kasih aja sebatas memberi, tapi bukan memberi pinjaman, tapi kita memberi dengan ikhlas, atau kalau bahasa anak sekarang tuh memberi dengan kasih. Itu aja lebih bagus, jangan ngasih pinjaman karena kita yang mumet nantinya. Itu aja dari Mongol sih. Oke, itu adalah saran dari Kakak Mongol yang sudah mengalami satu pengalaman dan bisa jadi pelajaran untuk kita. Terima kasih Kakak Mongol. Tapi satu dari Mbak Rista, ada pesan apa untuk pemirsa yang mungkin ya tetangga atau nggak keluarga, pengen lah saya kalau misalnya dia pinjam, ya oke lah saya punya, saya kasih misalnya gitu. Apa tipsnya? Singkat saja Mbak Rista. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya setuju dengan Kakak Mongol gitu kan ya. Jangan meminjamkan uang yang Anda nggak siap untuk kehilangan. Jadi pisahkan antara persahabatan dan transaksi keuangan. Jadi mesti cek dulu berapa kemampuan kita. Kalau nggak ada kemampuan ya jangan ngutang gitu ya, jangan ngutangin gitu. Kemudian yang kedua, kita cek juga kalaupun mau memberikan bantuan gitu ya, ataupun hutangan, kita lihat batas kemampuan kita itu seperti apa. Kemudian jangan lupa juga harus ada perjanjian meski dengan keluarga sekalipun gitu. Oke. Dan itu penting, meski dengan keluarga sekalipun harus ada perjanjiannya. Terima kasih Kakak Mongol, terima kasih Mbak Rista karena pagi ini sudah berbagi dengan pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.